Dan saya Septiana Ramadhani. Kami dari Manfaat Bantul Madrasah Istimewa Prestasi Sebagai Tradisi. Pandemi COVID-19 yang sudah terjadi kurang lebih 2,5 tahun ini belum juga berakhir. Hal ini berdampak dalam berbagai bidang, salah satunya bidang pendidikan. Salah satu langkah awal pemerintah dalam upaya pemulihan pendidikan di Indonesia yaitu dengan menetapkan pembelajaran tatap muka terbatas untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang pembelajaran tatap muka terbatas 50% guna mengurangi penyebaran COVID-19 yang meningkat. Beberapa sekolah saat ini sudah melakukan pembelajaran tatap muka meskipun jumlah dan waktunya terbatas. Salah satunya di Manfaat Bantul yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Media pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran tatap muka di Manfaat Bantul pada umumnya masih menggunakan media-media konvensional seperti buku, papan tulis, dan media-media lainnya, sehingga membuat siswa mudah jenuh dan bosan dalam memahami materi. Melihat permasalahan tersebut, solusi yang kami tawarkan untuk siswa Manfaat Bantul agar mempermudah memahami metabolisme biologi adalah dengan aplikasi AR Action. Implementasi media 3D berbasis augmented reality untuk meningkatkan pemahaman metabolisme biologi di Manfaat Bantul. Rumusan masalah pada penelitian kami kali ini yang pertama, bagaimana prosedur pembuatan media pembelajaran AR, dan yang kedua, bagaimana tingkat pemahaman siswa yang mendapatkan pengetahuan dan yang tidak mendapatkan pengetahuan dalam penggunaan media AR, dan yang ketiga, bagaimana tanggapan siswa mengenai penerapan media AR. Manfaat dari penelitian kami yaitu menjadi salah satu terobosan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, Memperluas cara pandang guru dalam penggunaan metode pembelajaran konvensional menjadi berbasis augmented reality, meningkatkan minat belajar siswa, pemahaman terhadap materi, dan nilai akademik, dapat menambah kreativitas dalam menghadapi permasalahan di dunia pendidikan. Metode penilaian data yang kami lakukan yaitu: pertama, menentukan permasalahan yang akan diangkat; 2. Melakukan studi literatur; 3. Menentukan lokasi penelitian dan melakukan observasi; 4. Menentukan subjek penelitian dan melakukan wawancara; 5. Melakukan eksperimen; 6. Membagikan kuesioner dan dokumentasi; 7. Melakukan analisis penelitian yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun software pengembang yang digunakan di aplikasi AR Action yaitu yang pertama, Unity. Unity digunakan untuk membuat video role play 3 dimensi dan visualisasi arsitektur. Kedua, Vuforia, yaitu untuk membantu menciptakan aplikasi atau real time atau game yang terdapat teknologi augmented reality. Yang ketiga yaitu CorelDRAW. CorelDRAW digunakan untuk mendesain animasi atau gambar-gambar untuk mendukung modeling augmented reality. Adapun tahapan dalam pembuatan aplikasi AR Action yaitu: pertama, menentukan modeling 3D dalam augmented reality. Tahap ini merupakan penentuan gambar dan desain modeling AR. Gambar yang didesain sesuai dengan materi metabolisme yaitu anabolisme dan katabolisme. 2. Pembuatan marker. Aplikasi augmented reality ini berjalan dengan memindai tanda atau yang lebih sering disebut dengan marker. Marker biasanya merupakan ilustrasi hitam dan putih persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih. 3. Penyusunan model atau desain. Model disusun dengan melihat materi metabolisme yang akan disampaikan. Desain atau model dibuat dengan user interface pada Unity. Sebagian desain juga dibuat pada CorelDRAW. Yang keempat, pembuatan user interface pada Unity. Proses ini digunakan untuk membuat tampilan dalam perangkat lunak atau perangkat terkomputerisasi dengan fokus pada tampilan atau gaya. Tujuannya untuk membuat desain antarmuka yang membuat pengguna mudah untuk digunakan dan menyenangkan. Dan yang terakhir adalah pembuatan kode program. Tujuan pembuatan kode program adalah agar aplikasi tampilan user interface dan augmented reality saling terhubung.
Hal ini sangat dibutuhkan agar program dan sistem aplikasi dapat digunakan dengan baik. Pada penelitian ini, kami mengambil siswa kelas 12 MIPA 1 di Manfaat Battle sebagai responden. Kemudian kami membagi responden menjadi dua, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Pada tabel pertama merupakan hasil uji coba pada kelompok kontrol. Dengan perbandingan jumlah jawaban benar dan jumlah jawaban salah mencapai 19:21, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kelompok kontrol belum memahami materi yang disampaikan. Tabel 2 merupakan hasil uji coba terhadap kelompok eksperimen, yaitu dengan hasil jumlah jawaban salah 24 dan jumlah jawaban benar 136. Perbandingan dari jumlah jawaban salah dan jumlah jawaban benar yaitu 3:17, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok eksperimen sudah memahami materi yang disampaikan. Berikut presentase perbandingan jawaban benar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jumlah rata-rata jawaban benar dari kelompok kontrol mencapai 51,25%, sedangkan jumlah jawaban benar dari kelompok eksperimen mencapai 85%, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah jawaban benar antara kelompok eksperimen lebih besar dibandingkan kelompok kontrol. Maka dapat disimpulkan juga bahwa media ini dapat meningkatkan nilai pembelajaran siswa. Kuesioner terdiri dari 4 pertanyaan yang diberikan kepada 16 responden yang telah mendapat perlakuan augmented reality. Terdiri dari 4 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Adapun pertanyaannya yaitu, yang pertama, apakah penggunaan media augmented reality membantu Anda dalam memahami materi metabolisme, terutama konsep anabolisme dan katabolisme? Dari hasil yang didapatkan, sebanyak 81 responden berpendapat bahwa media ini cukup menarik untuk digunakan dalam mata pelajaran ini. Dan yang kedua, menurut Anda apakah belajar menggunakan augmented reality sangat menyenangkan? Dari hasil yang didapatkan, sebanyak 87 responden berpendapat bahwa media ini sangat menyenangkan apabila digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, menurut Anda, jika augmented reality ini diterapkan dalam media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman metabolisme biologi, dari hasil yang didapatkan sebanyak 81% berpendapat bahwa media ini dapat meningkatkan pemahaman materi metabolisme. Dan yang keempat, setujukah Anda jika pembelajaran menggunakan augmented reality lebih menarik daripada pelajaran menggunakan buku dan e-book? Dari hasil data yang diperoleh, sebanyak 94 responden berpendapat bahwa media ini lebih menarik daripada buku dan e-book. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu yang pertama, aplikasi AirAction membutuhkan perangkat pendukung seperti Unity, Vuforia, dan CorelDRAW. Kedua, tingkat pemahaman siswa terhadap materi metabolisme sebelum dan sesudah mendapat perlakuan aplikasi AirAction ditinjau dari jumlah jawaban benar yang semula 38% meningkat menjadi 62%. Yang ketiga, hasil uji kuesioner yang kita tunjukkan kepada responden terdiri dari 4 pertanyaan. Hasil uji kuesioner menunjukkan sebanyak 81% responden berpendapat bahwa media ini mampu mempermudah dalam memahami pelajaran metabolisme, dan sebanyak 87% responden berpendapat bahwa media ini sangat menyenangkan apabila digunakan dalam pembelajaran, dan sebanyak 81% responden berpendapat bahwa media ini mempermudah dalam meningkatkan nilai akademik siswa, dan sebanyak 94 responden berpendapat bahwa media ini lebih menarik daripada buku dan e-book. Saran dari penelitian kami yaitu yang pertama,
Pada penelitian selanjutnya perlu dikembangkan lagi, terutama pada aplikasi air action, terutama pada materi yang disampaikan, agar materi yang dapat dipahami oleh siswa dapat mencakup lebih luas dan lebih lengkap. Yang kedua, penelitian selanjutnya, subjek penelitian harus lebih banyak lagi agar data yang dihasilkan lebih solid dan lebih akurat. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan pernah menyerah, karena pemenang tidak pernah menyerah dan orang yang menyerah tidak pernah menang. Semangat dan